Selamat datang di channel Cari Tahu. Hari ini kita akan membahas mengapa Korea Utara menjadi salah satu negara paling tertutup di dunia. Bayangkan sebuah negara dengan akses internet yang sangat terbatas, di mana informasi dikontrol ketat oleh pemerintah, dan interaksi dengan dunia luar sangat dibatasi. Kita akan mengupas tuntas faktor-faktor yang membentuk isolasi Korea Utara, mulai dari sejarah kelam Perang Korea hingga ideologi Juche yang dianutnya. Jadi, siapkah Anda untuk menyelami dunia Korea Utara yang penuh teka-teki? Mari kita mulai. Untuk memahami isolasi Korea Utara, kita harus kembali ke tahun 1990-an, saat Perang Korea pecah. Dunia baru saja pulih dari Perang Dunia Kedua, dan Korea, yang sebelumnya satu negara, terpecah menjadi dua berdasarkan ideologi. Di utara, rezim komunis yang didukung Uni Soviet, dan di selatan, pemerintahan yang didukung Amerika Serikat. Perang saudara pun tak terelakkan, meninggalkan luka mendalam bagi kedua Korea. Korea Utara muncul dari perang dengan rasa curiga yang mendalam terhadap dunia luar, terutama negara-negara barat yang dianggap sebagai ancaman. Trauma perang ini menjadi pondasi bagi kebijakan isolasi yang mereka terapkan hingga kini. Bagi Korea Utara, perang ini menegaskan keyakinan mereka bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan menutup diri. Isolasi Korea Utara semakin diperkuat dengan ideologi Juche yang diperkenalkan oleh pemimpin pertama mereka, Kim Il-sung. Juche yang berarti kemandirian, menekankan pada kemandirian dalam segala aspek, mulai dari politik, ekonomi, hingga militer. Dalam praktiknya, Juche berarti Korea Utara harus menghindari ketergantungan pada negara lain dan membangun negara yang mandiri. Pemerintah Korea Utara menggunakan Juche untuk membenarkan kontrol ketat terhadap arus informasi dan interaksi dengan dunia luar. Segala sesuatu yang dianggap bertentangan dengan Juche akan disaring atau bahkan dihilangkan. Dampak Juche pada masyarakat Korea Utara sangat besar. Mereka diajarkan untuk mencintai pemimpin mereka, mengabdi pada negara, dan mencurigai dunia luar. Juche telah menjadi dogma yang mengikat rakyat Korea Utara dalam sistem yang tertutup. Korea Utara diperintah di bawah sistem pemerintahan totaliter yang dipimpin oleh keluarga Kim selama 3 generasi. Sistem ini memberikan kekuasaan absolut pada pemimpin dan mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan rakyatnya. Media massa, internet, dan akses informasi dari luar negeri dikontrol ketat oleh pemerintah. Rakyat Korea Utara hanya disuguhi informasi yang telah disaring dan disesuaikan dengan kepentingan pemerintah. Kritik terhadap pemerintah, pemimpin, atau kebijakan negara akan berujung pada hukuman berat, bahkan bisa berakibat fatal. Kehidupan sehari-hari rakyat Korea Utara dipenuhi dengan indoktrinasi dan propaganda. Sejak kecil, mereka diajarkan untuk mencintai pemimpin dan mengabdi kepada negara. Sistem pendidikan, budaya populer, dan bahkan seni digunakan sebagai alat propaganda untuk memperkuat cengkeraman rezim. Sistem totaliter ini telah menciptakan masyarakat yang terisolasi, tidak hanya dari dunia luar, tetapi juga dari satu sama lain. Program nuklir Korea Utara dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukannya telah mengundang kecaman dan sanksi dari dunia internasional. Sanksi ini, yang diterapkan oleh PBB dan negara-negara barat, semakin mengisolasi Korea Utara di panggung global. Sanksi ekonomi yang diterapkan menargetkan sektor-sektor kunci ekonomi Korea Utara, seperti ekspor batu bara dan tekstil, serta impor minyak mentah. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan ekonomi Korea Utara dan memaksa mereka untuk menghentikan program nuklir mereka. Namun, sanksi ini juga berdampak pada kehidupan rakyat Korea Utara. Akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, dan energi menjadi semakin terbatas. Di sisi lain, sanksi ini juga digunakan oleh pemerintah Korea Utara untuk semakin memperkuat cengkeraman mereka. Propaganda pemerintah menggambarkan sanksi sebagai bentuk penghinaan dan permusuhan dari Barat yang bertujuan untuk menghancurkan Korea Utara. Sanksi internasional telah menciptakan dilema yang rumit. Pemerintah Korea Utara secara sistematis menggunakan propaganda anti-Barat sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan memperkuat isolasi mereka. Propaganda ini menggambarkan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, sebagai musuh yang ingin menghancurkan Korea Utara.
Melalui media massa, film, buku teks, dan bahkan seni, rakyat Korea Utara disuguhi narasi tentang kekejaman imperialis Amerika dan ancaman Barat yang terus mengintai. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa takut dan permusuhan terhadap dunia luar, khususnya Barat. Propaganda anti-Barat ini juga digunakan untuk membenarkan kebijakan militeristik Korea Utara dan program nuklir mereka. Pemerintah mengklaim bahwa senjata nuklir adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri dari agresi Amerika dan menjaga kedaulatan negara. Dampak propaganda ini sangat kuat bagi rakyat Korea Utara yang minim akses informasi dari luar. Propaganda anti-Barat telah berhasil menciptakan musuh imajiner yang efektif bagi rezim Korea Utara. Meskipun terisolasi, Korea Utara memiliki hubungan khusus dengan Cina, tetangga mereka di utara. Cina merupakan mitra dagang utama Korea Utara dan satu-satunya sekutu yang tersisa bagi negara tersebut. Hubungan Korea Utara-Cina berakar dari sejarah Perang Korea, di mana Cina membantu Korea Utara melawan pasukan PBB yang dipimpin Amerika Serikat. Sejak saat itu, Cina menjadi pelindung dan penyokong utama Korea Utara. Namun, hubungan ini tidak selalu harmonis. Cina kerap kali merasa frustrasi dengan sikap Korea Utara yang tidak dapat diprediksi dan program nuklir mereka yang kontroversial. Meskipun demikian, Cina tetap menjadi jalur kehidupan bagi Korea Utara. Bantuan ekonomi dan dukungan diplomatik dari Cina memungkinkan Korea Utara untuk bertahan di tengah tekanan internasional. Itulah beberapa alasan mengapa Korea Utara sangat tertutup. Kombinasi dari sejarah kelam, ideologi yang unik, sistem politik yang represif, sanksi internasional, propaganda yang efektif, dan hubungan yang kompleks dengan Cina telah menciptakan benteng isolasi yang sulit ditembus. Pertanyaan besarnya adalah, akankah Korea Utara terus menutup diri dari dunia luar? Atau akankah mereka memilih jalan keterbukaan dan reformasi? Hanya waktu yang bisa menjawab.